Tips taat sama suami. Gampang Ustazah, istiqomahnya. Puasa ya gampang. Nutup aurat insya Allah. Taat sama suami, ini ujiannya Ustazah. Kata ibu-ibu, seburuk-buruknya suami kita tuh gak sampai kayak dajjal, Bu, enggak. Ya insya Allah masih ada sisi baiknya. Makanya kalau pengen jadi perempuan yang lapang, ikhlas, taat sama suami, apa tipsnya? Ini tips buat saya, tips buat ibu-ibu, buat kita semua. Jadikan atau lihat dari sisi kelebihan yang dimiliki suami, dari sisi kebaikan dan kelebihannya, bukan sisi kekurangannya. Kalau yang kita lihat kekurangannya terus, yang ada kita ngedumel ngejalanin rumah tangga. Tapi coba selalu pandang dari sisi baiknya. Suami udah berbuat baik sama kita belasan tahun rumah tangga, bertahun-tahun, yang kita ingat yang buruknya. Jadi ada istilah apa tuh, banyaknya kebaikan terhapus dengan satu kesalahan. Apalagi perempuan, makhluk yang mudah memaafkan, sulit melupakan. Nah ini taat sama suami memang berat, butuh proses. Gak semua dari kita sanggup melaksanakannya. Jadi cuman perempuan-perempuan pilihan berkelas syurga yang mampu ridho, ikhlas jalanin rumah tangga. Makanya kalau kita lagi ngadepin sifat buruk dari suami, sekali lagi banyakin istighfar, tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, alhamdulillah. Bacain Fatihah suaminya. Al-Fatihah, ya Allah. Mudah-mudahan jadi orang baik. Kita jika lupa bilangan rokaat dalam sholat, ini seringkali terjadi. Bisa dikarenakan memang kita yang kurang khusyuk ketika sholat, atau pikiran kita yang kemana-mana, dan juga karena banyak bisikan dari setan yang mengganggu kita ketika sholat. Maka kalau ini terjadi kepada kita, wa idza syakka, kita ragu. Misalkan kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, dan ketika di rakaat ketiga kita lupa ataupun ragu, ini rakaat ketiga ataukah sudah rakaat keempat, maka yang diambil adalah rakaat yang ketiga atau bilangan yang paling sedikit dan paling kecil. Kenapa? Karena ini lebih meyakinkan. Kalau kita menganggap ini adalah rakaat keempat, ternyata masih rakaat ketiga, maka sholat kita sudah kurang sempurna dan belum secara afdol melaksanakan 4 rakaat zuhur. Tetapi kalau kita laksanakan satu lagi ditambah 4 rakaat, walaupun ternyata jumlahnya 5, ini menandakan sholat kita sudah sempurna karena yang rakaat keempat sudah dilaksanakan. Dan bagi orang-orang yang lupa rakaat sholat, mereka diharuskan untuk sujud syahwi sebelum salam. Ya, selain mereka harus menambah bilangan rakaat, mereka juga harus sujud syahwi, yaitu sujud karena lupa sesuatu yang ada dalam sholat. Bacaan doa dalam sujudnya adalah Subhana ma la yanamu wa la yashu. Kita maksiat wajar, kita manusia. Sekali lagi, manusia itu 2, salah, benar. Kalau malaikat bener mulu, kagak pernah salah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaan malaikat cuman bertasbih kepada Allah, taat sama Allah, gak pernah bikin salah. Maka yang bener terus namanya malaikat. Yang salah mulu namanya setan. Yang kalau bener, kalau salah, manusia. Jadi kalau ada ibu-ibu ustazah, saya punya suami nggak sempurna, bikin salah mulu, saya tanya, ibu suaminya malaikat apa manusia? Malaikat apa manusia? Manusia. Maka kita punya pasangan baik suami atau istri, wajar kalau hari ini dia salah, besok dia benar. Kenapa? Dia masih manusia. Ada suaminya nggak pernah bikin salah, ya mungkin dia nikah sama malaikat. Makanya saya rasa aneh kalau ada orang rumah tangganya nggak pernah ada pertengkaran. Ustazah, kita mah berumah tangga 30 tahun nggak pernah bertengkar, diem aja. Jadi kalau rumah tangga nggak pernah bertengkar, berarti ada sesuatu. Tapi kalau tiap hari bertengkar mulu, sesuatu juga. Makanya yang bagusnya kadang bertengkar, kadang baiat. Ya, hitung-hitung pertengkaran kecil itu nambah rasa cinta, betul nggak, Bu? Kan kalau misalkan habis bertengkar timbul rasa rindu. Ibu-ibu 2 hari nggak saut-sautan sama suami, saling diem-dieman.
Begitu hari ketiga disentuh tangannya sama suami, Mama 2 hari ini pas lagi marah makin cantik aja. Ya Allah. Perempuan itu kan demennya dipuji, betul nggak? Mama makin cantik aja. Sebagai rasa minta maaf papa ke mama, mau nggak mama hari ini papa ajak ke tukang emas? Mama mau berapa gram silahkan. Kan impian kita begitu ya Bu ya? Pengennya. Cuman kalau suami nggak begitu jangan disalahin juga. Bisa jadi uangnya nggak ada. Dan tidak harus bayan antar suami istri itu dengan hadiah, nggak harus. Kan love language-nya beda-beda. Perempuan itu dalam melihat lawan jenis ketika jatuh cinta itu berbeda sekali. Laki-laki ketika dia jatuh cinta dari usia muda, kemudian berlanjut ke usia dewasa, hingga berlanjut ke usia tua, yang dilihat oleh laki-laki itu cuma satu, karena tampangnya, karena cantiknya. Makanya nggak aneh kalau laki-laki puber kedua yang dicari yang lebih muda, yang lebih cantik, itu laki-laki. Tapi beda sama perempuan. Perempuan itu ketika di usia muda dia jatuh cinta, dia melihat karena tampannya, betul nggak sih? Kita masuk usia SMP, SMA, kuliah, kita ngelihat cowok, ih ganteng banget ya, ih tampan banget ya. Teman-teman mungkin yang penggemar K-pop, penggemar Korea, atau drama-drama yang suka lewat, itu pasti kalau nonton film, faktor utama untuk kita tonton adalah karena pemain utamanya itu ganteng, betul nggak? Ih ganteng banget. Kalau jelek pemainnya itu kita skip. Ih nggak suka, nggak ganteng katanya. Jadi itu yang pertama dilihat karena tampannya. Ketika ada istri yang nyari duit, suaminya nggak nyari duit, apakah bisa disebut istrinya itu sebagai kepala keluarga yang menafkahi? Tidak. Dalam Al-Quran tetap ditegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi istri. Mau istrinya pangkatnya lebih tinggi, gajinya lebih gede, kedudukannya lebih mulia di sisi orang-orang, mau pemimpin istrinya, hartanya banyak, tetap kalau dalam rumah pemimpin itu suami. Walaupun suaminya nggak kerja, istrinya yang memberi nafkah, tetap suami punya andil untuk berbicara di dalam rumah, menjadi pemimpin. Makanya kata Nabi, perempuan dia mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebagus apapun fisik dan badannya, tapi kalau dia tidak melakukan lemah lembut, tidak beradab di depan suaminya, dia bukan salah satu golongan min ahlil jannah. Kita jika lupa bilangan rokaat dalam sholat, ini seringkali terjadi, bisa dikarenakan memang kita yang kurang khusyuk ketika sholat, atau pikiran kita yang kemana-mana, dan juga karena banyak bisikan dari setan yang mengganggu kita ketika sholat. Maka kalau ini terjadi kepada kita, wa idza syakka, kita ragu. Misalkan kita melaksanakan sholat zuhur 4 rokaat, dan ketika di rokaat ketiga kita lupa ataupun ragu, ini rokaat ketiga ataukah sudah rokaat keempat, maka yang diambil adalah rokaat yang ketiga, atau bilangan yang paling sedikit dan paling kecil. Kenapa? Karena ini lebih meyakinkan. Kalau kita menganggap ini adalah rokaat keempat, ternyata masih rokaat ketiga, maka sholat kita sudah kurang sempurna dan belum secara afdol melaksanakan 4 rokaat zuhur. Tetapi kalau kita laksanakan satu lagi ditambah 4 rokaat, walaupun ternyata jumlahnya 5, ini menandakan sholat kita sudah sempurna karena yang rokaat keempat sudah dilaksanakan. Dan bagi orang-orang yang lupa rokaat sholat, mereka diharuskan untuk sujud syahwi sebelum salam. Ya, selain mereka harus menambah bilangan rokaat, mereka juga harus sujud syahwi, yaitu sujud karena lupa sesuatu yang ada dalam sholat. Bacaan doa dalam sujudnya adalah subhana ma la yanamu wa la yashu. Anak perempuan itu menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, terus terang sama anak perempuan, nak, ibu pengen dapat surga dari kamu, nak. Makanya ibu agak ketat mendidik kamu, karena kamu menghalangi ibu dari api neraka. Dulu saya sempat cemburu dengan abang-abang
Karena kalau abang-abang pergi silahkan, main silahkan. Tapi kalau saya ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai saya protes, ayah kenapa sih ya? Kok Fatihah kok selalu dilarang ini, dilarang itu gitu ya. Jawaban beliau apa? Ayah pengen dapat surga lewat Fatihah. Karena punya anak perempuan 2, bagus mendidiknya, surga buat ayah. Ayah nggak nyari yang lain. Jadi kalau kita punya anak perempuan itu bicaranya begitu. Anak saya balik lagi bu, protes lagi karena anak perempuan saya 1. Kenapa sih Umi aku harus dilarang ini, dilarang itu? Saya sampaikan, Umi pengen masuk surga lewat kamu nak. Karena kamu anak perempuan yang bisa menghalangi orang tua dari api neraka. Solehah itu tentangmu, bukan tentang siapa suamimu. Solehah itu tentangmu, bukan tentang siapa orang tuamu, dek. Solehah itu tentangmu, bu, bukan tentang siapa anakmu. Solehah itu tentangmu. Sebab Nabi Nuh kurang soleh apa? Orang paling soleh pada zamannya. Nabi Lut kurang soleh apa? Orang paling soleh pada zamannya. Akan tetapi wanita yang gak solehah ya bakalan tetap gak solehah siapapun suaminya. Sebaliknya Asia kurang gak soleh apa suaminya? Kurang arogan apa suaminya? Kurang fasik, kurang bejat apa suaminya? Gak cuman ngaku jadi nabi loh, tapi ngaku jadi Tuhan. Fir'aun kurang gak soleh apa? Kurang bejat apa Fir'aun? Tapi istrinya Asia, dia tetaplah istri yang soleha. Tetaplah hamba Allah yang soleha. Menunjukkan bahwa wanita yang mulia akan tetap mulia siapapun suaminya. Wanita yang solehah akan tetap solehah siapapun suaminya. Dan wanita yang hina akan tetap hina siapapun suaminya. Wanita yang hina, perempuan hina akan tetap hina siapapun orang tuanya, siapapun gurunya sekalipun. Maka jangan sebegitunya bangga, percaya diri. Saya anaknya siapa? Bapak saya dong, ibu saya dong. Saya pasti akan jadi perempuan ahli surga. Saya keturunannya siapa? Siapa suamimu, saudariku sekalian? Bukan menunjukkan siapa kamu. Kamu adalah perbuatanmu. Ada satu orang perempuan cerita saya berapa tahun yang lalu ya. Dia bilang, Ustazah makasih udah bikin majelis maulid. Ustazah jangan pernah berhenti bikin majelis maulid. Saya tanya kenapa gitu. Dia pun cerita. Dia bilang, saya Ustazah majelis maulid yang Ustazah bikin waktu itu masih di depan rumah saya tuh. Kita bikin masih di jalanan. Dia bilang itu adalah majelis maulid pertama yang saya hadiri Ustazah. Saya nggak pernah tahu ada majelis semacam itu dulunya. Dia bilang saya waktu itu sedang dalam masalah rumah tangga. Udah di ujung tanduk, udah hampir bercerai. Saya sering marah sama suami saya juga sering marah sama saya. Dia bilang sampai puncaknya malam itu. Malam yang besoknya dia hadir majelis maulid. Dia bilang malam itu Ustazah, suami saya pulang larut malam, anak-anak udah saya ungsikan di rumahnya nenek mereka. Dia bilang di rumah keluarga saya. Jadi saya cuma sama suami aja. Dia pulang malam-malam, saya pun marah sama dia. Dia marah juga sama saya. Saya udah benci banget sama dia. Dia pun juga sepertinya seperti itu. Akhirnya jam-jam sekitar jam 1 malam, jam 2 malam, dia kemudian keluar dari rumah dengan banting pintu. Terus dia bilang, saya nggak akan balik lagi ke rumah ini. Saya pun lari menuju ke pintu. Saya buka pintunya, jangan pernah balik lagi ke rumah sini. Bisa saya tutup pintunya. Saya sangat marah. Tapi saya galau, saya bingung mau telepon teman saya mau curhat jam 2 pagi. Jadi saya tungguin aja sampai subuh. Begitu subuh saya telepon teman saya. Saya bilang temenin yuk, besok jalan-jalan. Kata temennya jalan-jalan kemana? Mana aja deh. Saya lagi sumpah banget nih, saya lagi galau. Terus dia cerita bahwa dia habis tengkar sama suaminya gini gitu, segala macem. Akhirnya temennya bilang,
saya besok mau hadir maulid Sayyidah Halimah di Tebet gitu. Dia bilang, majelis apa itu? Dan ntar aja, kapan-kapan aja hadir majelis, temenin saya dulu dong, saya akan lagi kayak gini nih, dia bilang. Terus dia bilang, maulid itu cuma setahun sekali aja. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya ikut. Akhirnya dia nggak ngerti pun memutuskan ikut. Nanti pulangnya baru mau dianterin kemana dia mau pergi gitu. Pagi-pagi berangkatlah, dia bilang, saya berdua ustazah barengan sama teman saya, kita duduk di atas got, nggak kebagian tempat, duduk di atas got. Nah ini dia nih ya, kita kalau hadir majelis maulid itu, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik saya sekalian, posisi tidak menentukan prestasi kan? Enggak. Majelis maulid, majelis ilmu, majelis taklim itu beda. Posisi tidak menentukan. Enggak. Yang duduk di depan belum tentu dapat lebih banyak daripada yang duduk di tengah atau di belakang. Bagi sekarang di Jakarta banyak tempat-tempat nggak muat, jadi ada tim duduk di bawah pohon rindang, nggak kebagian tempat. Masalahnya masalah hati, bukan masalah posisi. Dia bilang, saya duduk ustazah, saya nggak ngerti nih ngapain sih orang-orang ini, sampai segitunya kok rame banget sih yang datang. Dia bilang, saya duduk aja dengerin. Saya tuh pertamanya lihat ada gitu orang-orang yang Kalaupun si istri itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia tidak taat sama suaminya, jangan harap masuk surga dari pintu manapun. Walaupun sholatnya mungkin tidak begitu rajin, puasanya tidak begitu rajin, sedekahnya tidak begitu banyak, tapi selama dia taat dan nurut apa kata suami, selama itu kebaikan, maka kata Allah dia masuk surga dari pintu manapun.